Mhm. Ya. Oh ya. Jadi organisasinya seperti pendidikan S2, tapi dia khusus untuk dokter spesialis. Jadi kalau dokter spesialis kan lebih banyak kepada kegiatan vokasi, kegiatan untuk keterampilan. Nah, itu terdiri dari 8 semester. Nah, masing-masing semester itu ada modulnya. Modulnya ini rata-rata per semester ada 6 modul. Nah, per modul itu ntar ada pembimbingnya dan setiap peserta didiknya akan mempunyai pembimbing modul yang berbeda setiap modulnya. Jadi mungkin sekarang dia ada di modul A dengan pembimbing B. Nanti bulan depan mungkin modul B dengan pembimbing C. Nah, kemudian juga lokasinya itu juga berbeda. Mungkin pertama di kota A, besok modulnya di kota B, dan antara peserta itu berbeda modulnya. Kemudian untuk jumlah peserta didik itu sekitar 70 sampai 80 orang. Nah, selain modul tadi, dia ada modul, ada semester. Nah, modul semester itu ada 6 modul rata-rata. Dan dalam semester itu mereka juga melakukan kewajiban. Kewajibannya itu pada tiap semester berbeda. Ada yang ini nanti mungkin dia butuh keterampilan operasi atau keterampilan menjahit pada level dasar, dua keterampilan dengan 2 makalah ilmiah, misal di semester awal satu. Nah, makin banyak semesternya, mungkin mereka akan dapat berbeda-beda. Mungkin pada semester 3 contohnya, mereka harus dengan kewajiban 4 makalah ilmiah dan 3 keterampilan operasi. Nah, 3 keterampilan operasi sendiri itu ada tingkatannya juga. Tingkatan awal, tingkatan pertama, tingkatan kedua di bawah bimbingan, dan tingkatan ketiga melakukan supervisi. Itu juga akan berbeda masing-masing pembimbingnya. Nah, itu juga ada penilaiannya. Ini mirip-mirip sama inilah, kayak MyITS gitu, Iya, database-nya. berarti banyak banget praktiknya ya Om. Praktiknya ya banyak. Oke. Kalau boleh tahu Om, untuk Hmm. untuk kan untuk untuk personel di dalam lingkungan S2 itu kan banyak sekali Om. Hmm. Kalau boleh tahu apa Hmm. saja Om? Kalau boleh tahu. Maksud personalnya gimana? Seperti selain mahasiswa mungkin ada dosen pembimbing atau Oh dosen iya, seperti apa? ntar ada dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya mungkin jumlahnya lebih kurang 33 orang masing-masing dosen. Kemudian ntar juga ada tenaga kependidikan. Jadi masing-masing mahasiswa akan mendapatkan 1 orang pembimbing. Mhm. Ya, kayak Iya. gitu. Oke. Em, Maaf, kalau ini maaf sorry. ganggu. Apa boleh nanya apa? Oh ya, Itu Pak. Kalau untuk pengguna aplikasi nantinya itu apa aja atau ada bawahan nanti yang pakai juga? oh ntar ada bawah juga. Ada bawahan yang pakai juga? Ya, Kalau bisa tahu itu siapa ya Pak? bawahnya sekretaris program studi. Sekretaris. Sekretaris ini kayak kan ada kayak jurusan kan, himpunan. Kalau di sini kan ada himpunan. Himpunan kan ada ketua prodinya, ketua himpunan, dan sekretaris himpunan kayak gitu. Terus kemudian juga nanti ada sekretariatnya. Sekretariat itu biasa mereka yang akan menginput nilai. Sekretariatnya MKOM, Magister Komputer. Mungkin agak lebih paham. Oh, jadi 2 aja ya Pak? 3 lah sama sekretariatnya. Tapi ada dosen lain, dosen yang sekitar 33 orang itu juga akan memantau. Mereka bisa melihat kalau bisa melihat datanya. Oh, dosennya juga ngeliat juga ya? Ya, tapi mereka bukan sebagai admin, sebagai pemantau aja. Keamanan aja. Kalau mahasiswanya Pak? Perlu lihat juga nggak? Mahasiswa ntar ada level-level tertentu. Mungkin pada level sekian mereka bisa melihat, tapi pada level lain mereka nggak bisa melihat. Contohnya, si A bisa melihat punya dia sendiri sampai seberapa jauh kemajuannya. Tapi si B nggak bisa melihat punya si A.
supaya nggak kebuka rahasianya. Oke. Ya, udah lanjut Dan. Iya Om, kan tadi Hmm? ada apa untuk personal-personalnya itu ada seperti dosen pembimbing dan juga tenaga pendidikan dan juga termasuk mahasiswa itu Om. Menurut Om, Hmm? apakah ada masalah di antara misal relasi antara ketiga itu Om? Jadi di antara antar personal itu ada masalah seperti eh, pentransferan data atau mungkin komunikasinya itu Om, kesusahan Oh dalam iya, komunikasi. maksudnya untuk pentransferan data. Ya, seperti Bisa transfer nilai data. contohnya gitu ya. Atau informasi yang penting gitu yang untuk Oh iya, harus ditransfer. ya. Misalkan pada setiap selesai modul, mereka para pembimbingnya wajib menyerahkan nilai. Nah, kadang-kadang diberi waktu kan biasanya 2 minggu. Kadang-kadang mereka tuh sering lupa. Jadi kalau bisa di aplikasi ada alertnya gitu, ada pemberitahuan. Kalau udah sekian waktunya harus masukin nilai gitu. Baik Om. Untuk selain itu apakah ada Om? Yang ke mahasiswa juga, misalkan mahasiswa kan sering lelet itu. Ya, kalau nggak diingetin, mereka bakal mau terus. Nah, efeknya juga ke program studi nantinya. Kalau efek ke program studi otomatis akan mempengaruhi akreditasi. Jadi kalau bisa, kalau udah hampir batas waktunya, kasih tahu ke mahasiswa itu mereka harus tampil jam sekian atau tanggal sekian gitu. Ada kalau bisa ada nih notifikasi atau alert. Baik Om. Terima kasih Om. Itu ya Dan. Iya. Oke, ya udah Faza. Ya, aku lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ya, silakan. Hmm, itu jadi yang sekarang itu masih dalam bentuk itu ya database gitu ya. Data Excel aja. Oh, Nah, data itu Excel aja ya. ya sering kerepotan. Jadi kadang-kadang kelupaan menguploadnya, ketinggalan datanya harus ngulang lagi dari awal. Atau Dia kadang-kadang pakai Google Form gitu. Gimana? sistem kayak ngupdate gitu-gitu. Kayak gimana ya Om? Kayak sekarang. Apa ada kayak Google Sheets-nya yang dikasih akses ke dosen pembimbing atau apa Nah, semua dosen punya Excel-nya sendiri-sendiri? ya, untuk dosennya sebagai misalnya gaptek, mereka nggak tahu teknologi, jadi cuma ngasih dalam bentuk tulisan tangan, kasih ke sekretariat, ini nilainya. Cuman beberapa orang yang ngerti teknologi. Jadi sampai saat ini untuk Google Sheet-nya belum ada di dosennya. Jadi lebih bagus itu kalau sistemnya itu juga perhatiin berat ya. Kayak yang mudah dipahami kalau awal-awal lihatnya kayak kalau dosen pembimbing pakai ya tahu nih masukinnya di mana, mau edit kayak gimana. Lebih bagus kayak Ya gitu ya kalau menurut bisa kamu. yang user friendly, kalau bisa yang gampang dipahami. Oke. Mungkin juga pertanyaan selanjutnya, jadinya yang sekarang ngelola informasi itu tugasnya itu yang tadi Om bilang ya, yang sekretariatan sama sekretaris. Ya harusnya kan tugas sekretariat, tapi kadang sekretariatnya juga karena kebanyakan tugas sering kelupaan. Efeknya datanya diberantakan itu. Harus diulang terus Oh, hampir setiap bulan. iya. Oh jadi juga karena itu jadi apa itu ya? Di prosesnya juga mengolah data dari itu dong, semester-semester lalunya dong. Ya, ntar keluar kan kalau bisa kayak KHS gitu, kartu hasil studi. Oh, iya, iya. Jadi emang lebih bagusnya itu kalau juga prosesnya ngerendahin itu beban ke sekretariat. Ya kalau bisa sih sekretariat kalau udah ada kalau misalnya platformnya udah ada kan gampang, mereka tinggal ikut alur Iya. aja. Cuman kalau misalnya sekarang kan sering berubah-ubah, sering bingung. Oke, kasih Om. Dan ya selain itu kira-kira
menurut Om kayak opini Om sendiri ada lain nggak yang Om harapkan kalau dari sebuah aplikasi kayak gini? Sebenarnya kan tujuan aplikasi kan untuk mempermudah pembelajaran, baik untuk mahasiswanya ataupun untuk manajemennya ke program studinya. Jadi kalau selama ini kan sering tidak terkumpul dengan tertata dengan rapi. Nah, kalau misalnya ada tata rapi dan udah ada notifikasi peringatan ke mahasiswanya atau ke dosennya, itu akan lebih gampang bagi mereka nih, terutama bagi program studinya. Kalau sekarang sih bisa dibilang ini sih minim sekali. Ini dari dulu sih dari tak bikinin. Ya, Baru belajar, Pak. Semester 4 baru belajar apa? ya sih. Tapi kalau mungkin kalau dari sisi mahasiswanya, apakah kira-kira ada fitur juga tuh yang diperlukan selain reminder? Ya kan Ya. mungkin karena reminder kan mungkin kemungkinan besar itu di dalam website atau aplikasinya kan. Mungkin mahasiswa juga pakai aplikasi tersebut untuk hal lain selain melihat reminder. Ya, kalau bisa kan ini penempatannya kayak penempatan atau dosen dengan terbagi rata gitu. Jadi jangan ada mahasiswa terkumpul di satu kota aja, terus sementara mahasiswa lain nggak pernah ke sana. Itu yang pertama pemerataannya. Kadang-kadang mereka juga protes gitu. Kemudian juga ini untuk mereka sendiri kan setelah mereka akan ujian akhir nanti ujian nasional, itu ada buku log namanya. Buku log nih kayak data pasien apa aja yang pernah ditanganinya. Nah itu kalau bisa pada mahasiswa setiap menekan pasien, mereka bisa input langsung gitu. Tapi untuk mahasiswanya ya, untuk input langsung nama pasiennya, apa tindakannya, tempat dan waktunya, dan siapa pembimbingnya. Itu yang lupa nanti. Jadi nanti otomatis setelah mereka semester udah keluar daftarnya. Mungkin itu saja ya dari pertanyaanku. Mungkin bisa dilanjut lagi sama Fatur. Kasih Pak. Ada Pak, ini nanya dikit lagi Pak. Jadi bentar. Oke. Jadi ini Pak, yang dokumen yang Bapak kirim tadi itu kan isinya yang udah Bapak jelasin tadi ya. Bentar, apa sih? Supervisi ilmiah sama lagi Bapak? Ya, modul, modulnya di tempatnya di kota apa dan siapa pembimbingnya, kemudian berapa nilainya. Terus kemudian nanti setelah modul itu ada semester. Di semester ini itu ada kewajibannya per semester, ada kewajiban ilmiah, kewajiban keterampilan, juga ada kewajiban ada ujian akhir. Ujiannya juga mereka harus lulus. Dan ntar ada penilaian juga. Rekomendasi penilaiannya. Oke. Jadi penilaian ada emang ada di sini, Pak? Kenapa? Emang ada di sini penilaiannya? Penilaiannya? Yang Bapak kirim Excel tadi itu. Oh, itu belum semuanya. Nanti ntar dirapin. Oh, nanti penilaiannya tuh nanti per semester atau per minggu atau gimana, Pak? Penilaiannya ada per modul, ada per modul, semester, Oke. ada per semester ntar dia ada kalkulasinya. Misalnya nilai modul ditambah nilai ujian akhir itu dibagi 2 contohnya. Syaratnya itu harus lewat dulu ujian keterampilan dan makalah ilmiahnya. Itu nanti ada di itu kan, Pak? Di Word ya kan? Ada ntar dibikinin. Oke. Terus kalau misalnya ini Pak, kalau aku juga kurang ngerti sih cara kerja apa nih spesialis Pak. Spesialisnya dia kayak emang kayak kuliah atau gimana? Kayak kuliah ini kan ada kayak tugas, presensi, kayak gitu. Ada yang gitu ya? Atau gimana? Absensi ya? Ya absensi atau kayak
pengumpulan tugas gitu. Kalau misalnya kan Pak, kayak MyITS tuh kan, kan itu ada bagian presensinya, ada bagian tugasnya itu ada reminder tugasnya, nanti kumpulnya apa, isinya apa, kan kayak gitu MyITS. Kalau di sini ini Pak, itu kayak gitu nggak Pak? Atau beda? Ya, kalau di spesialis itu kan tergantung pasiennya. Jadi kalau untuk presensi itu mungkin sama dengan jadwal tampil kali. Gitu, tampil harus tanggal sekian harus maju gitu. Itu contohnya. Kemudian kalau untuk yang lain, kalau ujian itu kan per modul. Modul tuh ada 4 minggu. Itu kan nilainya harus masuk. Untuk mahasiswa sendiri sih kewajiban bagi mahasiswa yang pertama itu tadi kapan tampil ilmiahnya dan berapa jumlah keterampilan yang sudah dicapainya. Keterampilan dan capainya. Kalau bisa sih ada absensi juga. Oh ya, itu tiap dia ada pertemuan loh. Pertemuannya tiap hari mereka harus ke ini. Kalau misalnya lagi di rumah sakit utama, dia di rumah sakit utama harus hadir jam sekian sampai jam sekian gitu. Oh, emang kayak kuliah ya? Kayak kuliah, tapi kuliahnya 24 jam ya. Oh, oke. Oke. Ya. Berarti kalau bisa dipakai itu apa? Ada presensi sama ada kayak apa tampil gitu ya? Kayak reminder tampil sama Ya, reminder tampil. Presensinya maksudnya absen. absen. Kalau absen kadang-kadang kan sekarang pakai absen finger biasa. Finger itu ya. Jadi kan kalau ada itu kadang-kadang mereka palsuin suruh temannya pakai yang kelingking, yang ini pakai itu untuk promosiin absennya. Saya gitu. Berarti itu udah ada sistemnya sendiri ya, Pak? Untuk Kalau apa? untuk fingerprint itu. Untuk fingerprint ada tapi nggak terpantau. Kalau bisa, kalau misalnya nanti dia ada ininya, pakai ini aja apa dari aplikasinya bisa nggak di ini sebagai absensi. Tapi kelihatan tempatnya di mana. Jangan mereka bikin absensinya atau mereka sedang di rumah gitu. Itu bisa dibohongin itu. Ya makanya kalau yang masuk dokter kan nggak ngerti banget, nggak semuanya ngerti. Jadi kalau bisa ada absen, tapi absen itu bisa tahu di mana posisi mereka gitu pas lagi absen. Oh, kayak lokasi itu ya. Oh iya, bisa. Bisa kan, guys? Ada banyak cara. Oke, Pak. Terus kalau absensinya gitu, iya Pak. Nanti kalau absensinya emang gitu, itu nanti kan sistemnya beda ya Pak. Itu kalau kita buat sendiri itu kayak mau digabung gitu atau buat baru, kayak dibuat ulang? Boleh terpisah, boleh sendiri. Oh, boleh terpisah. Oke. Bentar. Pak, nanya ini Pak. Yang Papa maksud apa? Bagian mana sih yang ngomongin data ini yang paling bisa Bapak bilang kayak berulang-ulang gitu, Pak, repetitif gitu? Berarti nggak usah Pak. Kayak nggak perlu Bapak giniin kayak lakuin kayak itu bisa otomatis jalan gitu. Yang bagian mana yang ditekanin kayak soalnya nanti pas buat sistemnya itu biar Bapak nggak buat bagian itu lagi. Biar nggak yang input, nggak output, itu kayak dari belakangnya aja jalan. Bagian mana aja. Contohnya apa? Contohnya misalnya ini contohnya. Bapak kan kalkulasi itu tadi ya. Kalkulasi apa tadi? Penilaian ya? Oh ya gitu bisa. Bisa. Jadi ntar ada nilai modul ditambah nilai ujian langsung otomatis nilainya. Oke. Selain itu lagi Pak? Yang kayak perlu itu. Selain itu apa lagi? Yang itu kali kalau presensinya kalau presensi kurang otomatis dia keluar, nggak masuk lagi di modul itu. Gimana Pak? Kalau misalnya absennya kurang otomatis dia dikeluarkan. Oh, dikeluarin. Harus keluar masuk lagi gitu. Oh, harus gitu. Ya, ada alert gitu. Kalau itu langsung keluar gitu. Di tes nggak gitu Pak? Enggak ya, kalau ini ya. Kalau mereka kurang masuk 2 hari dalam 1 bulan suruh ngulang lagi. Suruh ngulang. Oke. Itu aja Pak? Mana lagi?
Maksudnya paham kan? Iya, iya, ngerti. Iya. Nggak bisa ngisi absen, nggak bisa lihat apa-apa gitu kan. Oh kayak di blog gitu ya kalau udah kebanyakan alfanya. Ya, kalau kebanyakan alfa nggak bisa lagi ya, suruh ngulang lagi. Oh. Langsung keluar nilai 0. Oke. Terus ini kasih tugas. Oke. Bagian mana? Ayo, tadi kenapa? Aku mau nanya ini Pak, yang kalau untuk tadi kan dia keluar ya, yang misalnya yang itu tuh terus ngulang lagi kan, itu kan datanya masih ada di ini ya, di historinya ya, kayak apa kuliahnya apa, terus kayak dosennya apa, itu nanti kalau misalnya dia keluar, tapi kan itu kan itunya sama apa, identitasnya sama semua, itu nanti apa maunya kita yang data sebelumnya itu kita hapus atau lebih kayak data sekarang ini dipakai gitu. Gimana? Itu nanti kita mikir nanti kita Mungkin ini mungkin kalau sampai ada mahasiswa yang mengulang apakah data sebelum dia mengulang itu masih dipakai di masa depan Oh, enggak. atau enggak? Oh jadi Enggak lagi. kalau mereka sampai mengulang nilai sebelumnya mereka ya Hilang. sebenarnya tinggal dihapus saja supaya Tinggal nggak dihapus pusing. aja ya. Hangus. Oke. Ya itu. Itu Pak, satu lagi Pak. Kalau misalnya dia udah tamat itu perlu juga nggak Pak? Perlu ntar juga. Nilainya hasilnya ntar jadi kalau mereka tamat kan dicetak sama universitas, jadi kartu hasil studi namanya, kartu nilai. Nah itu kalau mereka dapat itu sih nggak perlu, tapi kalau bisa ada database-nya, karena kalau ntar arsipnya hilang mereka bisa nanya lagi, bisa cari lagi. Oke. Ini kayak pertanyaan terakhir. Ini agak tek. Aku nggak tahu nggak sih. Ini servernya jangan servernya. Ini sistemnya ini Pak. Papa mau hidupnya 24 jam atau kayak ada matinya atau gimana? Setiap 2 jam, setiap 3 jam kayak gitu. Nggak perlu sih 24 jam. 24 jam. Ya, servernya kan. Iya. Itu yang ngerannya pas jam kuliah aja atau gimana Pak? Sebenarnya sih pas jam kerja aja. Pas jam kerja aja? Iya. Tapi tunggu dulu, ya nggak apa jam kerja aja. Soalnya ntar ada juga jaga malam kan. Jaga malam kan jaga dari sore sampai besok pagi. Itu juga mereka ada absensi aja sih. Atau kalau bisa, kalau ternyata nanti bisa dimasukin untuk logbook ya, ngisi nama pasien dan MR-nya. Kalau untuk yang mahasiswanya, kalau bisa kayak gitu sih 24 jam otomatis. Misalkan pasien datang jam 2 malam, pasien datang. Jadi mereka bisa langsung isi ke buku log mereka, nama pasien dan identitasnya semuanya, dan langsung masuk ke data masing-masing. Kalau bisa 24 jam nih. 24 jam ya. Tapi kalau nggak bisa nggak apa, mungkin yang bagian log tuh di stop dulu. Oke, gimana? Ini ada pertanyaan lagi sih, nanti mau tanya apa? Ya udah. Jadi Abang recap apa? Jadi untuk sistem pembangunan ini kan kayak MyITS ya. Jadi kayak untuk ngedata semua mahasiswa, terus kayak program studinya, terus tanggal tunggu. Program studinya, terus dosennya, tempat dia praktek, terus yang kata Bapak tadi nilainya, terus kehadirannya. kehadiran sama jadwal tampil ya. Jadwal tampil ya. Terus kalau bisa tambah buku log namanya. Informasi itu punya data pasien apa yang mereka telah tangani. Data pasien apa yang dari ini ya kayak mereka ketik aja gitu. Pasien asli Pak? Apa? Pasien asli? Iya pasien asli. Oh. Apa dipotong itu? Ini mau dipotong. Oke. Terus ya dari tapi Bang Dani Faza ada yang mau tanya nggak? Kalau dari aku sih alhamdulillah cukup sih, udah lumayan jelas. Mungkin dari Dani.
Ya. Ah. Itu yang tadi yang jumlah kasus pasien minimal itu yang dibilang di buku log tadi. Jadi kalau setiap mereka jaga malam ketemu pasien kayak gitu, langsung mereka masukin datanya. Dia otomatis nanti masuk berapa jumlahnya. Oh, jadi bisa nge-store gitu. Kenapa? Oh, Iya. yang log tuh kayak Tapi checklist tapi gitu ya. Oke, ya, oke. tapi kalau itu nggak bisa sih nggak apa-apa. Kalau itu ntar ini juga ntar. Kalau minimal paling nggak yang buku log itu nama dan jenis pasiennya. Nama, diagnosis, tindakan, nomor register, nomor pembimbing. Oke. Nggak dikasih lihat ntar dikirim lagi. Ya. Kayak jumlah kasus minimal itu untuk sampai mereka selesai pendidikan 8 semester. Diperpanjang lagi pendidikannya. Ya. Ya, oke dan. Oke, ya udah itu aja sih. Ya udah, kita ngapain lagi? Tutup. Ya. Mungkin bisa dokumentasi dulu. Oh iya, lupa.